Salam Patunggilan. Ibu bapak dan saudara kekasih Tuhan, kita bersyukur Tuhan menyertai kita sebagai gerejanya selama 89 tahun. Sekalipun saat ini kita dalam situasi pandemi, semoga kita tetap dapat melihat dan merasakan karya Tuhan yang baik di dalam hidup kita. Hari ini 11 Desember 2020, Gereja Kristen Jawi Wetan genap berusia 89 tahun. Sebagai ungkapan rasa syukur dan sukacita kita atas berkat Tuhan kepada GKJW, marilah kita melaksanakan ibadah syukur saat ini. Kita menghadap Tuhan, memuji dan menyembah Dia, disertai dengan pengharapan bahwa Tuhan Allah senantiasa menyertai dan memberkati GKJW. Kita ungkapkan pujian kita bagi Allah dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 1 bait yang pertama. Jemaat dipersilahkan bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengambil saat teduh masuk di dalam ibadah syukur ulang tahun Gereja Kristen Jawi Wetan. Ibadah syukur ulang tahun GKJW ke-89 saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta yang senantiasa menyertai, menolong, dan memberkati umat-Nya. Anugerah keselamatan, kesejahteraan, dan kesukacitaan dari Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat dikasihi Tuhan, tema ibadah syukur ulang tahun GKJW yang ke-89 saat ini adalah mewujudkan mandiri dan menjadi berkat dengan karya. Demikian tema ibadah syukur kita. Dan mari kita sambut dengan memuji dari Kidung Jemaat nomor 252, bait yang pertama dan keempat, Batu Penjuru Gereja. Batu penjuru gereja dan dasar yang esa, yaitu Yesus Kristus pendiri umat-Nya. Dengan korban darah-Nya gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama dalam litani syukur dengan bersaut-sautan. Marilah kita mengungkapkan litani syukur kepada Tuhan yang telah menyertai dan memberkati GKJW hingga genap 89 tahun saat ini. Tuhan Allah, Sang Kepala Gereja, kami mengucap syukur atas segala karya dan kasih-Mu yang senantiasa kami rasakan. Engkau ada menyertai perjalanan GKJW hingga kini. Engkau sungguh baik ya Tuhan, anugerah-Mu bagi kami sungguh tak terkira. Kami bersyukur GKJW genap berusia 89 tahun dan Engkau senantiasa ada di setiap pergumulan yang dialami GKJW, baik dalam suka ataupun duka. Tidak Engkau biarkan GKJW berjalan sendiri. Terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami hendak memuji Engkau, ya Allah, sebab Engkau telah menjadikan kami mampu menjadi gereja yang mandiri dan menjadi berkat di tengah dunia ini. Terpujilah Tuhan Allah yang senantiasa berkarya melalui GKJW. Kami bersyukur untuk setiap pelayan yang setia melayani dan telah mempersembahkan hidup mereka demi kemuliaan-Mu melalui GKJW. Terpujilah Tuhan yang telah menyediakan dan mencukupkan segalanya. Sungguh kami bersyukur dan memuji Engkau ya Allah, Tuhan Sang Pemilik Gereja Kristen Jawi Wetan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memuliakan nama Tuhan. Kidung Jemaat 114 bait yang pertama, pujilah sumber hidup-Mu. Sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersama suling dan gembala sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita bersama-sama merendahkan hati kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah. Saat ini kami akan bersama membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu bukalah hati pikiran kami, kuasai sehingga firman Tuhan mendasari kehidupan kami. Bersabdalah ya Allah, kami siap menerimanya. Amin. Firman Tuhan dari Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 16 yang demikian. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Demikian sabda Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari istimewa bagi seluruh warga Gereja Kristen Jawi Wetan, sebab
tepat hari ini tanggal 11 Desember GKJW merayakan ulang tahunnya. Dan tahun ini kita merayakan ulang tahun yang ke-89. Sebuah usia yang tidak muda lagi, dengan pasang surut dinamika pelayanan yang mengiringnya, tentu menjadikan kita semua semakin dewasa. Setiap bertambah umur, kita mengalami perkembangan. Ibarat tubuh kita berkembang, kemampuan berpikir kita berkembang, kemampuan membuat pertimbangan kita berkembang. Kemampuan dalam membedakan pun juga berkembang. Dan itulah yang mendasari rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja yang sampai saat ini terus memelihara umat dan gerejanya, khususnya Gereja Kristen Jawi Wetan. Saudaraku jemaat yang kasih Tuhan, perayaan ulang tahun GKJW kali ini dipandu dengan tema mewujudkan mandiri dan menjadi berkat dalam karya. Sebelum kita membahas tema ini, saya mengajak kita melihat profil GKJW berdasarkan data warga hasil penelitian Komperlita Majelis Agung tahun 2014. Sebab itu data yang masih kita punya. Dan diperoleh data bahwa warga GKJW itu jumlahnya adalah 120.000 jiwa. Yang terdiri dari 100.000 warga dewasa dan 20.000 warga anak. Dari jumlah ini, maka berdasarkan tingkat pendidikan warga GKJW, yang paling banyak adalah lulusan SMA, sebanyak 34,11%, dan urutan yang kedua adalah lulusan sekolah dasar, sebanyak 25,84%, disusul SMP dan selanjutnya sarjana. Kemudian kalau kita lihat dari sisi pekerjaan, maka yang paling banyak adalah tidak bekerja, sebanyak 25,8%. Saya menduga bisa jadi jumlah usia yang sepuh lebih banyak dibandingkan dengan usia yang produktif. Kemudian dari sisi pelayanan, maka pelayanan yang dirasakan oleh warga paling menonjol adalah pelayanan untuk kedukaan atau kematian. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dari data yang kita lihat ini, maka pertanyaan adalah, menurut panjenengan, apa yang kemudian harus kita lakukan terkait dengan perwujudan tema tadi, mandiri dan menjadi berkat. Tema PPJP yang akan kita wujudkan secara bertahap dalam program pembangunan jangka menengah tahap 1, 2, dan 3 sampai pada akhirnya nanti berakhir pada tahun 2034. Semoga. Agaknya masih ada kendala yang besar pada persoalan sumber daya manusia, serta pelayanan gereja yang bisa memberdayakan manusia-manusia yang bersumber daya. Meskipun hasil penelitian bisa kita lihat, tetapi semoga hal ini tidak menyurutkan semangat pelayanan kita untuk terus giat mencetak warga kita menjadi manusia-manusia yang bersumber daya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu ada baiknya mari kita belajar dari semangat para sesepuh kita dulu dalam turut membesarkan GKJW pada zamannya. Sekalipun dulu ini belum ada perguruan tinggi atau pendidikan yang membesarkan mereka, tetapi mereka belajar dari sekolah kehidupan yang dialami dalam pengalaman hidup mereka. Dengan pahit getirnya kehidupan, menjadikan mbah-mbah dulu bisa menempatkan diri tentang siapa mereka di hadapan Tuhan. Menjadikan mereka merasa tidak bisa apa-apa jika tidak bergantung pada Tuhan. Bahwa dalam kenyataan mereka bisa bertahan hidup dan membangun tata ekonomi yang baik. Justru itu semakin meyakinkan imannya bahwa mereka sebenarnya hanya sakdermo menjalankan kehidupan yang dikehendaki Tuhan saja.
Sehingga itu semakin menumbuhkan rasa bersyukurnya kepada Tuhan. Dan bahwa mereka ditempatkan Tuhan di sebuah tempat tentu untuk sebuah tujuan yang dikersakake Tuhan. Jadi bukan karena sebuah kebetulan. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan, disitulah kemudian mereka merindukan untuk membangun persekutuan. Disitulah mereka terus membutuhkan Tuhan di dalam pergumulan kehidupan mereka sehari-hari. Mereka berusaha mengumpulkan saudara-saudara sak patunggilan untuk berbakti kepada Tuhan. Dan itu dialami dari waktu ke waktu. Lama-lama mbah-mbah kita ini berpikir bagaimana anak cucu mereka supaya tidak ketinggalan di bidang pendidikan. Maka dibangunlah sekolah supaya masyarakat bisa belajar dan tidak ketinggalan dengan masyarakat perkotaan. Belum cukup di sini. Mereka berpikir bahwa pendidikan selalu membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit agar bisa berlangsung terus. Maka dipikirkanlah bagaimana sebuah sistem pendanaan yang tidak mengganggu pelayanan gereja. Mulailah mereka metinggi sawah yang disiapkan, di mana hasil panennya itu dikhususkan untuk menopang kebutuhan bagi pendidikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, begitu selanjutnya, mbah-mbah itu juga memikirkan pentingnya masalah kesehatan, yang tentu pada saat itu kondisinya masih sangat terbatas. Mereka berupaya bisa mewujudkan perhatian pada masalah kesehatan bagi masyarakat. Dengan hadirnya mantri, perawat, bidan pada saat itu, setidaknya sudah menjawab peran gereja yang menjadi berkat bagi masyarakat. Penggemblengan dari sekolah kehidupan inilah yang menjadikan mereka dewasa dalam iman. Sehingga melakukan segala sesuatu dengan penuh kesadaran bahwa mereka sedang diagem Tuhan untuk menjadikan karya Tuhan itu nyata. Mereka melakukan itu semua tidak melihat untung ruginya, tetapi sungguh semua itu didasarkan karena cintanya kepada Gusti Yesus dan kesetiaannya kepada Gusti Yesus. Dan otomatis juga kesetiaannya kepada GKJW. Sebab mereka mengimani GKJW lah yang ditunjuk Tuhan sebagai perwujudan kehendak Allah. Tanpa GKJW, kehendak Tuhan tidak pernah akan terjadi. GKJW adalah tubuh Kristus dan Kristus adalah kepalanya. Sehingga mereka berikrar, hidupku adalah GKJW dan GKJW adalah darah dagingku. GKJW adalah mandatori Allah untuk menjadi jalan keselamatan. Sehingga GKJW harus terus ada. Kesetiaan kepada Kristus dan kesetiaan kepada GKJW itulah kaul mereka yang pertama. Jemaat yang dikasih Tuhan, kaul yang kedua yang bisa kita lihat dari pengalaman mbah-mbah dulu adalah kesederhanaan. Kesederhanaan bukan berarti miskin. Sederhana lebih berorientasi pada butuh atau perlu saja. Kalau sesuatu itu memang dibutuhkan, kalau sesuatu itu memang diperlukan, pastilah itu akan diupayakan. Seperti contoh tadi, ketika mereka menilai sekolah itu dibutuhkan, walaupun itu mereka tidak punya dana, tetapi karena itu diperlukan, ya harus diusahakan oleh mbah-mbah dulu sampai benar-benar terwujud. Tentu dengan susah payah yang luar biasa. Kalau butuhnya tidak banyak, ya bisa dihemat. Tidak perlu membelanjakan untuk hal-hal yang tidak perlu. Sebagai bentuk lawan dari konsumerisme. Jemaat
yang dikasih Tuhan, kaul yang ketiga adalah kerendahan hati. Kerendahan hati adalah sebuah perwujudan dari sikap yang mau pasrah kepada Allah. Diyakini bahwa dirinya itu dikersake untuk diagem Gusti dalam mewujudkan kehendak-Nya. Dan dari sinilah tumbuh keyakinan bahwa sesuatu yang dibutuhkan dalam pelayanannya pasti disediakan oleh Tuhan sendiri. Oleh karena itu, hidup menjadi berkat itu mutlak. Sebab kita ini adalah berkah sing maringi berkah. Misalnya dalam memadamkan api dibutuhkan air. Nah, air itulah kita. Dan yang memberi air itu adalah Allah. Jadi kita ini diberikan kepada dunia untuk kebaikan dunia. Kita ini hadir di dunia supaya dunia ini menjadi baik. Kesadaran inilah hanya bisa dihayati dengan sebuah sikap kerendahan hati. Dan itulah yang dipahami dan diyakini oleh leluhur kita dulu. Sehingga kehadirannya mampu menjadikan kemandirian dan menjadi berkat dalam karya sebagaimana yang tercermin di dalam janji mereka, kaul mereka, kesetiaan, kesederhanaan, dan kerendahan hati. Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, saya mencoba membayangkan bagaimana mbah-mbah dulu itu pastilah sangat berbahagia. Oleh karena mereka mampu mewujudkan dan menunjukkan bahwa hidupnya itu berarti. Hidupnya itu mampu menjadi berkat. Walaupun itu diupayakan dengan sebuah perjuangan keras dan SDM yang terbatas. Jadi tidak ada alasan untuk menjadikan hidup ini berguna, walaupun dengan segala keterbatasan. Jemaat, itu pula lah yang dilakukan oleh Paulus dalam mengejar kesempurnaan hidup. Di dalam ayat 12 tadi, kata yang diterjemahkan sempurna dalam bahasa Yunaninya adalah teleios, yang artinya berkembang penuh. Dan ini lawan dari tidak berkembang. Kata ini lebih menunjuk pada kematangan dalam pikiran. Mari kita bandingkan dengan leluhur dulu. Walaupun dengan SDM terbatas, kalau tidak ada kesadaran dalam dirinya untuk memulai melakukan sesuatu yang baik dan berguna, maka pastilah rencana Tuhan itu tidak akan pernah terwujud. Kalau di dalam mbah-mbah dulu itu tidak pernah ada kematangan dalam berpikir, maka barangkali saya yakin tidak akan pernah ada sekolah di Tempur Sari, sekolah di Peniwen, sekolah di Pujiarjo, sekolah di Mojowarno, sekolah di tempat-tempat yang lain. Paulus memakai kata sempurna tidak berarti Paulus sudah menjadi orang Kristen yang lengkap. Tetapi ia terus mengejarnya. Ia terus berusaha untuk menangkapnya, sebab ia telah ditangkap Kristus demi sebuah tujuan. Dengan demikian, setiap orang yang telah ditangkap Kristus, termasuk kula panjenengan ini, pastilah ada tujuan Allah di dalam setiap diri kula panjenengan ini. Untuk itu, di sepanjang hidup kita, mari kita mengejar itu. Supaya kita pun dapat menangkap tujuan yang dikehendaki Tuhan atas hidup kita masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam mencapai tujuan itu Paulus mengatakan bahwa ia melupakan apa yang telah ada di belakang. Artinya ia tidak pernah membanggakan keberhasilannya. Tetapi Paulus menegaskan bahwa orang Kristen harus melupakan semua yang sudah dilakukan. Dan hanya boleh mengingat apa yang harus dikerjakan. Selanjutnya mengarahkan diri pada apa yang ada di depannya. Dan kata mengarahkan diri ini lebih pada gambaran perjuangan seorang pelari yang berjuang sekuat tenaga untuk mencapai garis finish. Jadi Paulus mengajak untuk melupakan keberhasilan yang dicapai pada masa lalu,
kemudian fokus pada apa yang masih ada terbentang di depan. Dengan demikian saudara, penjelasan Paulus ini hendak menunjukkan kepada kita pentingnya hal disiplin, pentingnya kita berusaha untuk semakin matang dan dewasa di dalam iman. Siap berjuang, siap berjerih lelah untuk berlari mencapai tujuan yang ada di depan. Bukan menjadi penikmat berkat, tetapi kitalah berkatnya dari Sang Pemberi berkat. Lewat kehadiran kita, Tuhan hendak memayu hayuning pawono, mempercantik dunia. Dan inilah kesempurnaan yang masih harus kita kejar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam rangka mengejar kesempurnaan itu, marilah coba kita berefleksi atas pelayanan GKJW yang sudah berjalan selama 89 tahun ini dengan bertanya, wajah kehidupan bergereja seperti apakah yang Tuhan Yesus harapkan dari GKJW? Saudara, dengan tidak bermaksud membanggakan pada masa lalu, tetapi melihat spirit yang terungkap dalam perwujudan kaul para leluhur kita dulu untuk menjaga dan membangun keberlangsungan hidup GKJW. Maka marilah itu kita jadikan semangat untuk terus menjaga keberlangsungan gereja ini, menjaga dan membangun hidupnya GKJW ini, supaya kehendak Tuhan dan rencana Tuhan itu tidak berhenti, tetap berlangsung demi terwujudnya kebaikan dunia. Yang kedua, bagaimana dengan kehidupan spiritualitas GKJW selama ini? Seperti yang tercermin dalam sikap seluruh pelayan yang ada di GKJW dan seluruh warga jemaat se-GKJW untuk hidup hanya mengandalkan Tuhan saja, serta hidup rukun dan saling mengasihi dan melayani, akan mampu mewujudkan tema yang sudah kita dengar dan kita ketahui bersama. Tema besar GKJW, mandiri dan menjadi berkat dalam karya. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana dengan keberadaan GKJW sebagai gereja? Saudara, tentu GKJW ini adalah gereja yang dinamis. Gereja yang tumbuh dari gerakan warga dan warga yang terus mengalami perkembangan. Maka GKJW pun perlu menyesuaikan diri dengan tatanan yang ada, yang sesuai dengan perkembangan zamannya. Ada generasi tua, ada generasi sekarang, dan ada generasi masa depan. Sekalipun demikian, tetap ada wadah bersama dalam membangun semangat untuk tetap utuh, guyup, dan nyawiji dalam mewujudkan kehendak Kristus. Pertanyaan yang keempat adalah, bagaimana menumbuhkan rasa cinta kepada GKJW? Saudara, dengan membangun semangat cinta GKJW dari generasi ke generasi, seperti misalnya menanamkan totalitas hanya untuk GKJW. GKJW adalah darah dagingku, GKJW adalah hidupku. Maka ini akan mendorong semangat untuk tumbuh, bahwa GKJW itu adalah mandatori Allah, sebagai satu-satunya jalan keselamatan dalam karya Tuhan di Jawa Timur. Tanpa semangat itu, kemungkinan kita sulit untuk mewujudkan rencana dan kehendak Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan demikian marilah kita berusaha mengejar kesempurnaan itu seperti dalam proses metamorfosis, yaitu perubahan ke tahap yang lebih tinggi, dari ulat yang menjijikkan menjadi kupu-kupu yang begitu indah dan disukai banyak orang. Dari pola pikir yang salah menjadi pola pikir yang benar, yang menjadi pola pikir Kristus sendiri. Nah, saudaraku, selamat merayakan ulang tahun Gereja Kristen Jawi Wetan yang ke-89. Semoga GKJW tetap di hati para generasinya. Dan selamat mewujudkan mandiri dan menjadi berkat dengan karya.
GKJW menanti karya panjenengan semua. Gusti berkahi. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Jemaat yang terkasih, mari bersama-sama kita mengungkapkan iman kita kepada Kristus dengan menyatakan pengakuan iman rasuli. Untuk itu jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan syukur ulang tahun Gereja Kristen Jawi Wetan ke-89. Adapun nats yang mendasari persembahan syukur kita saat ini diambil dari kesaksian firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 13 sampai dengan 15 yang berbunyi demikian. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Amin. Mengiringi dalam kita memberikan persembahan, kita nyanyikan PKJ 146, bait yang pertama, bawa persembahan. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita satu hati menghadap Tuhan di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur atas kemurahan-Mu, kami boleh bersama menghayati, merenungkan, dan bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami semua, kepada GKJW. Dan kami mensyukuri secara khusus bahwa Tuhan masih menyertai kami semua, khususnya GKJW hingga genap berusia 89 tahun. Sebuah perjalanan yang cukup panjang dengan dinamika pelayanan yang terjadi, tetapi kami boleh menyaksikan bahwa karya Tuhan tidak pernah berhenti di bumi Jawa Timur ini.
Tuhan berkenan memakai gerejamu, memakai para pelayanmu dan seluruh warga jemaatmu untuk menunjukkan dan membuktikan kabar sukacita Injil yang benar-benar hidup di tengah-tengah pergumulan masyarakat pada zamannya. Dan kami mensyukuri bahwa Tuhan telah memelihara itu semua di dalam kehidupan keyakinan kami. Tuhan memberikan dan melengkapkan kami dengan hikmat, akal budi, dimampukan gerejamu ini untuk boleh menjalani perjalanan kehidupan pelayanan itu juga dengan baik. Kami mendoakan seluruh perjalanan pelayanan yang ada di GKJW, mulai dari MD Besuki Timur sampai dengan wilayah barat MD Madiun. Biarlah apa yang sudah menjadi sesanti kami tentang Patunggilan Kang Nyawiji ini terus berakar dan tumbuh kuat di dalam setiap hati seluruh warga jemaatmu di GKJW, supaya kami bisa bersama-sama mewujudkan kehendak Tuhan itu dengan semangat hidup yang guyup, yang rukun, yang nyawiji, demi terwujudnya apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu. Berkatilah Tuhan atas semua yang sudah kami lakukan, dan biarlah Tuhan sendiri yang menyempurnakan atas setiap yang sudah gerejamu lakukan demi terwujudnya apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan di gereja. Biarlah Tuhan sendiri yang menyertai dan memberkati setiap pelayanan yang kami lakukan. Biarlah kami juga mampu hadir ngancani warga jemaat di dalam pergumulan mereka sehari-hari. Biarlah kami dan gerejamu hadir ngancani di dalam pergumulan masyarakat di tengah-tengah kehidupan mereka, supaya melalui itu semua mereka juga mampu menghayati dan merasakan bahwa Tuhan itu hidup, bahwa Tuhan itu bekerja, dan Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kami semua. Kami juga menyerahkan pelayanan yang dilakukan oleh majelis jemaat. Tuhan sertai para pelayan, Tuhan sertai setiap hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk mewujudkan karya-Mu itu, supaya mereka juga mampu membuktikan bagaimana panggilan yang telah Tuhan berikan atas kehidupan mereka semua. Kami mendoakan pelayanan juga di tingkat majelis daerah dan bahkan di tingkat majelis agung. Kiranya Tuhan juga senantiasa menyertai dan memberkati setiap hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk boleh terlibat di dalam karya-Mu di lingkup kami masing-masing. Kami menyerahkan juga persembahan yang sudah kami kumpulkan pada saat ini sebagai wujud Tuhan memelihara atas kehidupan kami semua. Berkati ya Tuhan, sehingga melalui persembahan ini sungguh berguna bagi kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, perkenankan juga kami berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami, para tenaga medis dalam upaya penanganan pandemi COVID-19. Tuhan, tentu tidak mudah sebab ini adalah sesuatu yang baru yang kadang membuat kami menjadi bingung dan canggung untuk harus berbuat apa. Tetapi setidaknya kami boleh menyaksikan bahwa sampai saat hari ini Tuhan juga telah menyertai kami semua. Dan biarlah melalui pemerintah Tuhan berkenan berkarya menata kehidupan kami semua, menjadikan masyarakat ini patuh untuk menjalani protokol kesehatan sebagaimana yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, supaya dengan demikian kami bisa memotong rantai COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk para medis yang telah berupaya mencoba menangani dampak dari pandemi COVID ini. Biarlah Tuhan juga senantiasa memberikan semangat, kekuatan, supaya mereka juga dimampukan untuk menghayati
bahwa tugas yang dilakukan itu adalah sesuatu yang Tuhan percayakan kepada mereka semua. Kami juga berdoa untuk para pasien COVID-19. Tuhan tidak meninggalkan mereka, tetapi berikanlah mereka semangat, kekuatan, dan keyakinan bahwa mereka bisa sembuh. Dan biarlah itu menyemangati mereka dan keluarganya untuk terus bergantung hidup mereka kepada Tuhan Sang Khalik. Kami menyerahkan juga warga yang sakit. Biarlah Tuhan sendiri yang berkenan memulihkan dan memberikan kesembuhan kepada mereka semua. Tuhan, inilah kami dengan seluruh permohonan yang kami naikkan kepadamu. Kabulkanlah doa kami, sebab semuanya ini kami minta di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita ungkapkan tekad bersama secara bersaut-sautan dan kami mengundang jemaat untuk berdiri. Kini marilah kita ungkapkan tekad bersama sebagai wujud komitmen kita untuk mencintai, memiliki, dan membangun GKJW dalam kehidupan ini. Sebagai keluarga GKJW, kami bertekad mempererat persekutuan dan persaudaraan di antara warga yang satu dengan yang lainnya. Sebagai Patunggilan Kang Nyawiji, kami bertekad mewujudkan kemandirian gereja dengan berperan serta mendukung pelayanan gereja dan menjadi berkat bagi sesama ciptaan Tuhan. sebagai saksi Kristus, kami bertekad mewujudkan cinta kasih Tuhan kepada semua orang, serta mewartakan kebenaran dan kasih dalam hidup sehari-hari. sebagai umat Tuhan, kami bertekad Menggali dan mengelola segala anugerah dan talenta yang Tuhan berikan untuk karya dan kemuliaan Tuhan. Tuhan, kuduskanlah dan berkatilah tekad kami untuk kemuliaan nama-Mu. Jemaat kasih Tuhan, sebagai keluarga GKJW teruslah mewujudkan Patunggilan Kang Nyawiji, tetaplah setia dalam karya dan pelayanan kepada Tuhan melalui GKJW. Teruslah mencintai GKJW dan membangun GKJW untuk mandiri dan menjadi berkat bagi semua ciptaan. Mari kita pujikan kidung kontekstual nomor 90. GKJW
persatuan, bahu-membahu di dalam pelayanan, demi kasih dan karya Allah yang nyata. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya melalui hamba-Nya. Allah Bapa Sang Sumber Kehidupan senantiasa menyertai dan memberkati engkau. Tuhan Yesus Kristus Sang Sumber Keselamatan senantiasa menolong dan menuntun hidupmu. Roh Kudus Sang Sumber Kekuatan senantiasa memberi hikmat kebijaksanaan dan damai sejahtera kepadamu, kini dan selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersyukur kepada Tuhan bahwa tepat pada hari ini 11 Desember GKJW dikaruniai usia 89 tahun. Sebuah perjalanan pelayanan yang sungguh luar biasa, di mana Tuhan kita saksikan senantiasa menjaga dan memelihara kita. Itulah yang mendasari syukur kita pada hari ini, dan ini akan kita simbolkan dengan pemotongan tumpeng sebagai wujud Tuhan memelihara kehidupan kita. Selamat ulang tahun yang ke-89 Gereja Kristen Jawi Wetan. Semoga semakin mandiri dan kehadirannya semakin bermakna bagi sesama bangsa dan negara demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Gereja Kristen Jawi Wetan ada karena diciptakan oleh Tuhan. Tuhan senang kalau GKJW ini ada. Tuhan tidak senang kalau GKJW tidak ada. Sudah 89 tahun kita warga jemaat dihargai oleh Tuhan untuk menjadi mitranya. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan menjadikan sesama manusia sebagai alamat berkat dari gereja kita. Amin. Selamat ulang tahun gerejaku, Tuhan yang memberkati gerejaku. Selamat ulang tahun
Selamat ulang tahun gerejaku. Tuhan yang memberkati gerejaku. Selamat ulang tahun gerejaku. Selamat melayani gerejaku. Selamat ulang tahun gerejaku. Tuhan yang memberkati gerejaku. Selamat ulang tahun gerejaku. Selamat melayani gerejaku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, demikianlah ibadah syukur hari ulang tahun Gereja Kristen Jawi Wetan ke-89. Tuhan memberkati. Jemaat kekasih Tuhan, GKJW tidak sendiri di dalam mewujudkan visinya, menjadi rekan kerja Allah mewujudkan tanda-tanda kerajaan sorga di muka bumi ini. Bersama dengan para sahabat ekumenis, GKJW berbagi pengharapan, berbagi pengalaman, doa, kasih dalam perjalanannya menuju gereja yang mandiri dan menjadi berkat. Hari ini saya akan membacakan sebuah puisi yang bermakna doa dari salah satu sahabat mitra Gereja Kristen Jawi Wetan, yaitu dari Gereja EKKW di Jerman, Pendeta Lydia Launch dari Jemaat Bad Wildungen, Majelis Daerah Eder, menyampaikan salam, doa, dan pengharapan di tengah-tengah situasi tidak mudah yang kita hadapi dalam sebuah doa puisi yang berjudul Doa untuk Gereja Mitra di Jawa Timur di masa Advent kedua. Yesus Kristus, Engkau bersama kami hingga akhir zaman. Engkau telah menjanjikan hal itu kepada kami. Dalam janji-Mu itulah kami aman. Juga dalam Advent ini kami menanti-nantikan kedatangan-Mu sekarang dan nanti di akhir zaman. Kami sedang menunggu-Mu. Datanglah Yesus, Engkau Juru Selamat dan Penebus. Di dalam Engkau kami terhubung dengan saudara-saudari kami di Jawa Timur juga saat ini di masa pandemi. Di gereja mitra kami ini banyak yang berjuang untuk merawat orang-orang sakit. Dengan melakukan tugas ini, orang Kristen dan Muslim menjadi semakin dekat. Kami mohon, sertailah mereka yang sakit dan juga yang merawat mereka. Kami memohon berkat-Mu, agar kemitraan kami semakin kokoh untuk mengenang Yohanes MD, utusan-Mu dari Waldeck dan sebagai komitmen kami kepadamu. Kami berdoa untuk rakyat Indonesia agar mereka menemukan dan mengikuti jalan keadilan dan perdamaian. Kami memohon kepadamu, bagi sesama ciptaan yang terancam, hutan-hutan, lautan, agar mereka tidak lagi mengalami kekerasan dari manusia. Kami juga berdoa untuk kami rakyat di Eropa, agar kami menemukan dan mengikuti jalan keadilan dan belas kasih. Berkatilah kami di sini dan di sana, ya Kristus, dan semoga mereka yang telah meninggal damai di fajar keabadian.